Oke, teman-teman selamat malam ya. Jadi saya ingin memberikan beberapa insight teknikal untuk saham Becip ya. Ada sih beberapa teman-teman kita yang tanya, Mas, Becip gimana gitu. Nah, secara umum sebenarnya Becip ini menarik ya, dimana valuasinya dia itu adalah di 190 ya. Kita juga pernah buat analisis bahwa untuk si Becip ini sebenarnya perusahaannya dulu kena skandal Asabri ya, jadi dia sangat overvalue dan untuk saat ini mungkin valuasinya di sekitar 190. Tapi kalau teman-teman lihat secara aset, valuasinya bisa di 200-an ke atas. Nah, harga saham sekarang masih di 80-an. Kira-kira oke nggak untuk kita melakukan investasi? Pertama, kita lihat secara teknikal di mana si Becip ini posisinya menurut saya sih agak rawan ya. Kalau misalnya teman-teman membeli suatu saham tiba-tiba anjlok ke 50 kan nggak bisa jualan, terus kena masuk ke dalam full call auction, dia akan lebih dalam lagi bisa turunnya. Jadi kalaupun teman-teman mau melakukan investasi di saham ini, menurut saya sih porsinya kecil banget dulu gitu. Jadi nggak bisa banyak-banyak ya. Banyaknya kapan gitu? Banyaknya kalau dia sudah valid di atas 100-an lah. Mungkin di atas 126 ini ya, teman-teman bisa lihat ini adalah resistannya. Jadi kalau misalkan dia naik di atas 100 pun udah bagus sebenarnya. Naik di atas 100 di sini tuh sudah oke buat kita. Porsinya mungkin nggak banyak juga, cuman lebih lebih sedikit lah gitu dibandingkan kalau teman-teman mau cicil gitu. Nah, kemudian kalau dia berhasil break 125 atau 26 ini ada potensi di uptrend gitu. Jadi itu lebih oke untuk beli lebih banyak. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman harus berpikir juga sama resikonya. Jangan hanya berpikir profitnya dia, oh dia harga valuasinya ke 190 bisa beggar gitu. Apalagi valuasi secara PBV-nya 250 270 gitu misalkan, atau high-nya dia dulu pernah ada di 1000 ya. Teman-teman tahu bahwa Becip ini dulu pernah ada di 1000-an, jadi dia kan kena skandal ya. Nah, kalau misalkan dia 1000-an, teman-teman all in ratusan juta gitu misalkan, supaya jadi miliaran, nggak semudah itu kita berpikir. Jadi kalau teman-teman beli dengan duit yang besar, nanti mengganggu average-nya big money, takutnya nggak dinaikin, justru akan dibawa ke bawah ke 50-an, bahkan mungkin bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi ya menurut saya kalau memang ada suatu saham yang potensi naik 5 atau 10 kali lipat, teman-teman banting puluhan juta kan jadi ratusan juta juga gitu. Jadi menurut saya itu udah cukup lah gitu, daripada teman-teman banting ratusan juta ternyata gagal gara-gara terlalu besar porsinya teman-teman, akhirnya sahamnya turun. Ingat, saham itu terbatas lembar sahamnya. Kalau teman-teman punya banyak, takutnya nanti nggak naik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah membatasi kenaikan porsinya untuk big money berapa, itu bagus. Jadi kalau misalkan di bulan ini atau Februari ya, dia bisa naik di sekitaran 126 ya. Momentumnya ini bisa berlanjut untuk uptrendnya dia, kelanjutannya dia entah ke seratusan atau ke valuasinya. Teknikalnya juga menarik ya. Nah, teman-teman lihat ya, secara teknikal juga dia menarik. Makanya tadi kita nunggu valid dia berada di atas 100, barulah bisa untuk berani yakin kira-kira duitnya lebih besar atau enggak. Kalau untuk saat ini ya duit kecil aja dulu kalau teman-teman tertarik gitu. Saya apakah mengambil ini ya itu cuman porsi kecil aja, nanti paling titip sendal lah gitu. Jadi kalau misalkan duitnya gagal dia ke 50 atau ke FCA, ya kita ikhlas-ikhlas aja. Tapi kalau misalkan dia naik terus sentimennya bagus, karena ini kan belum terlalu banyak beritanya ya. Jadi kalau sentimennya bagus, beritanya juga positif ya, teman-teman lebih berani aja untuk nambah muatan. Karena itu udah, apalagi dengan volume yang lebih besar ya. Tapi kalau sekarang ya titip aja dulu. Titip sandal, siapa tahu jackpot gitu kan, kita nggak tahu. Kalau dia ke valuasinya ke 200 atau ke 190 ya, teman-teman bisa aja lihat nih. Kinerjanya si Becip ini kan naik ya. Tapi revenue-nya sedikit. Makanya kalau udah saham-saham yang revenue-nya kecil-kecil seperti ini ya, cuman 36 miliar per kuartal, ini nggak layak teman-teman invest dengan duit ratusan juta, itu nggak layak. Menurut saya. Bukan karena fundamentalnya bagus, bukan karena
perusahaannya gimana, enggak, karena market cap-nya dia kecil, market cap-nya sekitar 100-an miliar. Kalau teman-teman ambil banyak, itu porsi big money-nya teman-teman ambil besar, jadi takutnya dia nggak akan dinaikkan. Nah, makanya saham-saham yang kecil-kecil ini ya cukup untuk titip sendal aja kalau teman-teman mau investasi jangka panjang gitu. Mengingat kuartal keempat juga kemarin kan merugi di 2024. Artinya kalau di tahun ini ternyata menghasilkan laba ya, bulan depan rilisnya, ini menjadi sentimen yang memperkuat kita untuk berani yakin menambah muatan di chip. Ya, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.